Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan dan meneruskan dalam kajian kita dengan tema menelusuri ibadah dengan sunnah. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita yang ketiga ini, di mana kita membahas dan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita sudah sampai kepada di ujung ayat tersebut, yaitu pembahasan tentang wa arjulakum ilal ka'bain, di mana kita ketahui bahwa kalimat yang berbunyi wa arjulakum ilal ka'bain itu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dan kurang lebih yang saya ketahui di situ ada 3 perbedaan pendapat. Pendapat yang satu dinamakan pendapat yang syadzun. Pendapat yang kedua dinamakan pendapat yang mutawatiratan. Pendapat yang satu syadz, pendapat yang kedua adalah mutawatir. Artinya pendapat yang kedua banyak pengikutnya. Pendapat yang pertama menyatakan bukan dibacanya adalah wa arjulukum dengan didomah. Pendapat yang kedua membacanya wa arjulikum dengan dikasroh. Dan pendapat yang ketiga membacanya wa arjulakum dengan difathah. Dari perbedaan domah kemudian kasroh fathah ini akan mengandung hukum yang sangat penting di dalam nanti bagaimana tata cara, yaitu mengusap atau membasuh kaki. Kenapa demikian? Dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun pada awalnya, jangankan dia itu berharokat, bertitik pun tidak. Jadi sekali lagi, Al-Quran turun itu sama sekali tidak ada harokatnya dan sama sekali tidak ada titiknya. Maka ulama-ulama ahli fikih selalu dia itu mencantumkan di dalam kitabnya dengan kalimat muwahhadatun yang dia itu bertitik satu, al-mu'jamatun yang dia itu bertitik dan berharokat, muhmalatun yang dia itu tidak bertitik, musaddadatun yang dia itu dengan ditasdid. Artinya apa? Untuk memberitahu kepada kita bahwa pada hakikatnya jangan salah baca. Karena apa? Memang Al-Quran itu pada awalnya turun dalam keadaan bukan saja tidak berharokat, tapi juga tidak bertitik. Maka di sini terjadi perbedaan, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi masing-masing mempunyai alasan. Yang pertama menyatakan yang dibacanya dengan bidomah itu adalah pendapat qiraah Hasan, di mana Hasan menyatakan dibacanya dengan domah, tapi itu dikatakan oleh ulama itu syadz. Apa syadz? Jelas itu adalah menyimpang, salah. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu dikasroh, yang dengan mengatakan wa arjulikum. Karena apa? Wa arjulikum wawuna wawu atau jelas dia mengikuti dari kalimat biruusikum wa arjulikum, mengikuti maktuf kepada yang dekat. Jadi kalau kepala itu nanti diusap, berarti kaki pun itu juga boleh diusap. Ini adalah di antara pendapat yang diungkapkan oleh qiraah Ibnu Katsir,
Qiraah Hamzah, qiraah Abi Amr, dan qiraah Asimin ini menyatakan dia itu lebih condong bahwa dibacanya itu wa arjulikum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Itu pendapat 4 imam tersebut, Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr, dan Hasim. Alasannya apa? Dia menyatakan alasannya dibaca kasroh. Yang pertama, ayat itu mengikuti dari maktub yang dekat. Kemudian alasan yang kedua, bahwa itu bukan menjadikan batasan. Artinya apa? Minha al-iktifa'u bimashi rijlaihi fil wudu'i anil husri karosi. Jadi maksudnya dengan mengusap kaki, dengan tidak usah membasuh, dengan diusap saja kaki itu sudah menjadikan bagian dari al-iktifa'u, cukup. Jadi maksud Ibnu Katsir dan tadi menyatakan kalau kita berwudu, kaki itu tidak usah dicuci. Maksudnya jangankan dicuci, diusap saja sudah cukup. Maksudnya diusap saja seperti mengusap huf gitu. Ini menurut pendapat dia. Maka dibaca arjulikum artinya kaki dibasuh itu boleh dan diusap pun juga termasuk sudah cukup. Itu adalah pendapat dari keempat orang tersebut, yaitu kalimat Imam Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr, dan Hasim. Tapi pendapat ini kemudian nanti dibantah kebenarannya. Kenapa pendapat ini nanti dibantah dengan hadis yang menyatakan ketika ada orang yang sholat, kemudian Nabi dia itu istilahnya melarang orang tersebut untuk meneruskan sholat dan menyuruh untuk kembali berwudu, yaitu dengan kalimat wailul lil aqabi minan nar, yaitu Nabi menyatakan kembalilah kamu untuk berwudu, celakalah tumit-tumit yang dia itu tidak terbasuh. Nah, dengan dalil ini maka terbantah atau istilahnya kurang kuat. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, dibacanya wa arjulakum seperti Al-Quran yang kita dapatkan sekarang. Ini diantaranya adalah pendapat dari qiraah Nafi, Ibnu Amir, kemudian Akasai, dan Asim juga. Dia itu dengan pendapat bahwa dia itu adalah di fathah. Apa alasannya di fathah? Mempunyai alasan bahwa ayat tersebut maktubnya kepada yang jauh. Maktubnya kepada yang jauh, yaitu ayat tersebut mengikuti kalimat faksilu wujuhakum. Artinya apa? Kaki itu harus dibasuh, tidak boleh diusap. Kenapa tidak maktub kepada yang dekat? Tapi kok kenapa maktub kepada yang jauh, maktubnya kepada wujuhakum? Sebab dia menerangkan asal arti dari ayat tersebut begini katanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bayn wamsahu bi ru'usikum. Jadi asal arti kalimat wamsahu bi ru'usikum itu disimpannya di belakang. Jadi setelah kalimat wa arjulakum ilal ka'bayn baru wamsahu bi ru'usikum. Terus mereka berpendapat, kenapa wamsahu bi ru'usikum itu dimasukkan ke tengah? Ternyata pendapat para imam tersebut mempunyai satu dalil bahwa pada hakikatnya Allah menghendaki di dalam bab berwudu ini harus ada kalimat atau harus ada tartib. Jadi apa? Wajib tartib di dalam berwudu. Sebab apa? Kepala itu diusap itu sebelum kaki. Jadi kepala dulu baru kaki. Sebab kalau wa arjulakum dimasukkan ke depan berarti harus kaki dulu kemudian kepala. Dan Allah tidak demikian. Allah menghendaki tartib di dalam berwudu. Artinya apa? Wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala terlebih dahulu, kemudian baru mencuci kaki. Ini adalah alasan maktubnya kepada
jauh. Dengan alasan apa? Bahwa ayat tersebut mengandung perintah bahwa yang namanya berwudu itu wajib tertib sesuai dengan apa yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi. Kata Rasulullah SAW, ibda'u, dahulukan oleh kalian, bima, terhadap apa-apa, bada'allahu bihi, apa yang telah Allah dahulukan. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan kepala daripada kaki. Ini maksudnya. Jadi ayat inilah yang menjadikan alasan di antara imam yang 4 tadi bahwa yang paling benar, yang paling sahih adalah kaki itu dicuci atau dibasuh dan tidak boleh diusap. Yaitu kalimat dari Nabi, kemudian Ibnu Amir, Al-Kasyai, dan kalimat dari Imam Asim. Itu menyatakan bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa di fathah, artinya kaki itu dibasuh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.